bagi Bapak Ibu ini perlu diingat juga, ini mulai diingatkan kalau misalnya ada pegawai di Bapak Ibu, pegawai non ASN yang ijazahnya atau transkrip nilainya hilang, silakan diurus untuk surat keterangan pengganti ijazah. Nah, ini sesuai Kemenpan RB nomor 11 tahun 2024 tentang jabatan pelaksana Bapak Ibu. Ini sudah ditetapkan juga eh, formasinya. Jadi tahun ini kita ada juga jabatan-jabatan yang sesuai dengan jabatan pelaksana untuk P3K. Nah, P3K ini jabatan pelaksana ini kemungkinan hanya di tahun ini Bapak Ibu untuk adanya ya. Jadi tahun depan belum tentu bisa masih kita gunakan jabatan ini untuk pengadaan tahun 2025. Tapi untuk 2024 ini kita ada difasilitasi dengan Kemenpan 11 tahun 2024. Ya, nanti Bapak Ibu arahkan si pelamar, calon-calon pelamar ini berdasarkan pendidikan yang bersangkutan atau alokasi yang Bapak Ibu sudah tetapkan untuk si pelamar tersebut. Ya, jadi agar tidak terjadi tumpang tindih. Ya, tidak jadi tumpang tindih. Karena nanti proses optimalisasi akan dilakukan secara otomatis, secara sistem ya, tidak dilakukan secara manual, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada penata layanan operasional kosong di satu tempat, maka diisi dari tempat lain ya. Jadi penempatan lain, unit penempatan lain itu dilakukan secara otomatis by system optimalisasi ini. Nah, ini merupakan dokumen default P3K Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu dari sekarang boleh langsung menginformasikan ke tenaga non ASN di instansi Bapak Ibu untuk mempersiapkan dokumen-dokumen tersebut. Seperti pas foto, ini dokumen wajib seperti pas foto formal terbaru berlatar belakang merah. Ini juga udah boleh mulai disiapkan untuk tenaga non ASN yang mulai foto gitu ya. Terus KTP, ini KTP asli Bapak Ibu. Kalaupun KTP-nya hilang, nanti digantikan dengan suket dari Dukcapil. Tapi karena waktunya masih ada, upayakan untuk menggunakan KTP asli ya, untuk mempermudah nanti pada saat pelaksanaan ujian CAT. Karena pada saat pelaksanaan ujian CAT, Bapak Ibu juga di instansi, nanti pada saat pendaftaran ujian CAT, di lokasi ujian CAT, itu juga nanti mengecek keabsahan KTP-nya. Nah, selanjutnya ijazah. Ini ijazah asli bagi lulusan luar negeri, seperti biasa, seperti dengan CPNS, wajib melampirkan surat keputusan penyetaran ijazah dari Kementerian Pendidikan. Kemendikbudristek seperti itu. Begitupun dengan transkrip nilai, Bapak Ibu. Dan perlu diingatkan karena ini ada P3K pelaksana yang pendidikannya mulai dari SD sederajat, SMP sederajat, dan SMA sederajat, maka ada potensi ijazah dan transkrip nilai di dokumen yang sama. Ya, jadi bisa jadi halaman depannya ini ijazahnya, halaman belakangnya itu transkrip nilai. Bisa jadi itu nanti dijadikan satu file seperti itu. Nah, bagi Bapak Ibu ini perlu diingat juga, ini mulai diingatkan kalau misalnya ada pegawai di Bapak Ibu, pegawai non ASN yang ijazahnya atau transkrip nilainya hilang, silakan diurus untuk surat keterangan pengganti ijazah. Surat keterangan pengganti ijazah dari pihak yang berwenang. Ini mulai diurus dari sekarang Bapak Ibu agar nanti pada saat pembukaan ini tidak gerasa-gerusuk ya. Sudah siap semua dokumen ijazah maupun transkrip nilainya. Nah, selanjutnya untuk surat lamaran, ini surat lamaran sesuai dengan persyaratan instansi yang Bapak Ibu unggah nantinya ya dan umumkan. Jadi untuk mempermudah, kami sarankan Bapak Ibu sudah mulai mempersiapkan dari sekarang surat lamaran dan format surat pernyataan. Ya, surat lamaran dan surat pernyataan. Kalau bisa sudah mengunggahnya dalam bentuk Word ya. Jadi agar mempermudah para pelamar sehingga tidak perlu lagi kalau misalnya bentuknya PDF ini harus dikonvert ke dalam file PDF, file Word gitu ya. Nah, kalau bentuknya Word kan tinggal mereka unduh, tinggal mengisi sesuai dengan format yang Bapak Ibu udah sesuai siapkan. Nah, selanjutnya surat pengalaman kerja. Ini surat rekomendasi, yaitu surat rekomendasi pengalaman kerja ditandatangani minimal oleh pimpinan unit kerja. Tapi jika Bapak Ibu menetapkan misalnya ini wajib ditandatangani oleh eselon 2 atau kepala badan, itu silakan Bapak Ibu. Tapi ini harus diumumkan agak jauh-jauh hari ya, agar nanti pelamar juga ada waktu untuk mempersiapkan dokumen-dokumen tersebut. Nah, selanjutnya ini untuk sertifikat. Ya, sertifikat ini nanti kalau untuk ada guru nanti ada sertifikat pendidik untuk P3K guru dan bagi jabatan yang wajib STR ini untuk nakes ya. Itu juga ada sertifikatnya STR, surat tanda registrasinya itu nanti disiapkan juga oleh masing-masing pelamar. Dan Bapak Ibu perlu diingat juga nanti pada saat pengumuman jabatan mana aja yang wajib ada mengupload STR itu juga Bapak Ibu umumkan juga ya. Atau ada jabatan yang misalnya sertifikatnya ditentukan oleh instansi pembina. Itu ada, Bapak Ibu silakan. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya jabatannya seluruhnya jabatan pelaksana, ketiga pelaksana, maka sertifikat yang ditentukan instansi pembina ini tidak perlu ada ya, karena tidak ada sertifikatnya. Seperti itu. Nah, ini berikutnya ini merupakan mekanisme
P3K, mekanisme P3K, seleksi P3K Bapak Ibu. Jadi nanti ada pelamar prioritas. Ini untuk Bapak Ibu di instansi, ini sesuai dengan peraturan Kepmenpan sampai dengan saat ini ya, 347, 348, 349. Ini ada pelamar prioritas. Nah, kalau di guru itu prioritas itu berarti pelamar P1, sisa P1 ya, masih ada. Dan kalau di JF Kesehatan itu D4 bidang pendidik tahun 2023. Ya, jadi itu merupakan pelamar prioritas. Dan nanti ada juga XTHK2 kalau Bapak Ibu masih ada pelamar XTHK2 dan ini non ASN terdata di database BKN ya. Jadi nanti urutan prioritasnya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi berapapun nilainya kalau prioritas dia langsung lulus itu sesuai Kemenpan. Dan yang paling penting para pelamar ini bekerja di instansi Bapak Ibu dan minimal sudah 2 tahun berturut-turut pada saat melamar ya. Jadi pada saat melamar sudah 2 tahun berturut-turut di instansi Bapak Ibu, memiliki pengalaman. Dan ujiannya nanti menggunakan sistem CAT, CAT dengan kelulusan berdasarkan peringkat terbaik ya. Jadi bukan tidak ada passing grade atau nilai ambang batas untuk P3K di tahun ini. Karena formasinya semuanya formasi khusus ya Bapak Ibu. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Nanti kita bisa lanjut eh, ke Mbak Indana ya untuk teknis adminnya. Nanti setelah itu Bapak Ibu kami berikan kesempatan untuk kita ada sesi untuk tanya jawab ya atau kami menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu. Mungkin nanti Mas Rahman dari host juga nanti akan mengirimkan link pertanyaan, link di mana Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan ke kami. Juga di sana nanti akan, jadi nggak semua pelamar pilihannya muncul gitu, hanya pelamar yang eligible saja, U23, SMA misalnya melamarnya. Terus selain itu untuk CPNS tahun anggaran 2023 oleh peserta seleksi. Nah, sebetulnya tidak akan dulu muncul jika pengecekan, gitu kan? Kata sanggahnya itu pengumuman bisa dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Dengan Ibu Vera dari PKPSDM Asahan. Ya, terima kasih buat kesempatannya Pak. Sudah kedengaran? Sudah terdengar Ibu. Selamat pagi Mbak Indana. Terima kasih buat kesempatan kepada kami ya. Yang mau saya tanyakan ada 3 poin nih. Yang pertama tadi terkait usia ya. Tadi Mbak Indana menyampaikan bahwa usia itu defaultnya dari aplikasi itu 20 sampai 57. Nah, yang mau kami tanyakan itu bagaimana dengan guru yang usianya sampai 60 tahun gitu. Apakah defaultnya memang harus 20 sampai 57? Itu yang pertama. Yang kedua, seperti paparan yang tadi disampaikan oleh Mas Anggi bahwasannya buat P3K yang belum terakomodir pada rekrutmen tahun ini itu bisa dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Nah, yang mau kami tanyakan bagaimana dengan P3K yang tahun ini dia tercatat sebagai tenaga non ASN pada pendataan 2022 tapi tidak mengikuti ujian P3K. Dia mengikuti seleksi CPNS gitu. Nah, datanya itu akan seperti apa dianya gitu. Apakah mereka akan tetap akan tetap bisa dipertimbangkan sebagai P3K paruh waktu. Yang ketiga, tentang tenaga pendidik tendik ya yang di sekolah itu mereka itu sekarang sudah tercatat sebagai guru di Dapodik. Sebagai guru. Nah, tapi mereka belum punya ijazah S1. Sekarang lagi proses kuliah S1 gitu. Nah, bagaimana perlakuannya tentang ini gitu. Yang terakhir tentang optimalisasi, ada nggak surat dari BKN gitu ya ke kita? Karena ini kejadian tahun semalam buat tenaga kesehatan yang terdampak optimalisasi, ternyata direktur RSUD-nya keberatan ketika banyak tenaga non ASN-nya yang akhirnya terdampak optimalisasi keluar ke puskesmas gitu. Nah, mereka nggak terima, mereka macak-macak ke kita gitu. Kita sudah berusaha sampaikan bahwasannya itu memang dari sisi 3 tanda anak Anda memiliki kemampuan pemrograman. Pertama, anak terus-menerus main games, misalnya Roblox atau Minecraft,
Artinya, dia sudah menjadi bagian dari dunia teknologi dan minat ini bisa dikembangkan. Wah, anak tertarik pada matematika dan tahu cara berpikir logis. Nah, ini adalah kualitas programmer masa depan loh. Ketiga, anak Anda dapat melakukan satu hal untuk waktu yang lama. Jika Anda telah menandai setidaknya satu item untuk anak Anda, DM kami dan kami akan mendaftarkan anak Anda untuk pelajaran uji coba gratis di Sekolah Pemrograman Algorithmics. Sistem ada optimalisasi namanya, tapi direkturnya tetap nggak bisa terima. Itu aja yang mau ditanyakan. Terima kasih Mbak Indana. Ya, terima kasih Ibu. Izin Mbak Indana, cukup banyak sepertinya. Silakan Mbak, dari yang pertama terkait setting usia guru seperti apa? Ya tadi kita sih samain aja ya Bu semuanya sebetulnya karena BUP-nya rata-rata 58 gitu. Cuman kalau yang guru mau dijadikan 59 itu boleh diupdate aja di aplikasi. Tadi ya lewat pengaturan parameter dulu. Nanti untuk di nanti atau kami sesuaikan deh untuk yang P3K guru ya. Sampai 59 berarti kan. Biar defaultnya menyesuaikan BUP guru. Tapi kalaupun mau diubah nanti bisa diubah sendiri. Terus yang kedua untuk P3K paruh waktu, ini Mas Anggi saya belum tahu ya kelanjutannya seperti apa, karena kalau nggak salah masih dibahas untuk peraturannya untuk P3K paruh waktu ini. Jadi tadi pertanyaannya kan kalau misalnya ada non-ASN yang lebih memilih daftar CPNS, apakah bisa ya dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu atau tidak? Mas Anggi masih bergabung kah? Ya, nah ini terkait paruh waktu ya, ini bahasan yang kita kemarin kan masih bahas ya, ini dalam artian gini Bu, memang aturannya belum ada ya, aturan belum ada resminya. Jadi kami juga dengan teman-teman depan RB juga masih membahas ini mekanismenya seperti apa terkait P3K paruh waktu ya, P3K paruh waktu. Cuman yang di depan mata ini ya kita pengangkatan dulu ya, pengangkatan nanti untuk kita lihat hasilnya, kebijakannya akan seperti apa ya, karena berdasarkan hasil baru kita bisa tahu kebijakan selanjutnya seperti apa. Nah ini kita melihat apakah ini sudah optimal, maksimal, kan kita tujuannya semaksimal mungkin ya Bapak Ibu untuk menyelesaikan tenaga non-ASN di tahun 2024 ini seperti itu. Jadi untuk yang P3K paruh waktu kita tunggu Bapak Ibu kebijakan selanjutnya nanti dari pemerintah seperti apa untuk kebijakan P3K paruh waktu. Itu ya, sementara itu dulu ya Bapak Ibu. Jadi kita memang arahannya untuk fokus dulu ke penerimaan P3K dulu ya. Jadi memang kemarin harapannya semuanya ini bisa terangkat ya. Tapi balik lagi ini kan P3K paruh waktu juga tadi kita masih mempertimbangkan nanti kemampuan anggaran dari daerah juga seperti apa. Gitu. Mungkin itu izin Ibu. Ya, selanjutnya yang P3K guru tadi ya, sudah lulus apa tadi? Tapi belum S1 gitu. Itu gimana Pak Anggi? Sudah terdata di Dapodik? Sorry, yang apa enggak? Izin Mas Anggi, untuk guru yang sudah terdata namun belum memiliki gelar sarjana. Guru ya. Nah kalau guru kan kita kan kemarin sepakatannya memang jadi kita mengecek data Dapodiknya ya, waktu pendata nama ini data Dapodiknya yang bersangkutan itu gelarnya apa, karena itu nanti yang bersangkutan bisa melamarnya sebagai guru apa gitu ya. Ya jadi kita mengeceknya tetap dari sana. Mungkin ada live apa sih tadi pertanyaan yang belum nggak? Halo Man? Sudah sih Mas. Ya, sudah. Yang terakhir optimalisasi tadi. Terkait optimalisasi Mas Anggi, izin. Optimalisasi untuk guru. Jadi puskesmas, misalnya dia melamar di puskesmas A, tapi setelah optimalisasi dapatnya di puskesmas B gitu. Kan by system ya.
Iya itu nanti optimalisasi. kan otomatis kita berdasarkan sama ya seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi Bapak Ibu ini sama untuk optimalisasi. Kalau untuk instansi daerah tidak ada perubahan ya, itu masih sama. Jadi kita tetap melihat dulu peramah prioritas dulu untuk mengisi formasi kosong. Jadi lihat dulu masih ada nggak peramah prioritas. Kalau peramah prioritas sudah habis, baru kita lanjut ke peramah prioritas berikutnya. Gitu. Nanti kalau penempatannya ya sesuai dengan formasi kosong tersebut. Jadi tidak melihat asal dari yang dilamar gitu. Karena yang dilamar kan udah ada pemenangnya istilahnya. Seperti itu ya. Ya, cuma tadi katanya masalahnya adalah protes ya, direkturnya atau apanya tuh? Coba bisa diulangi kan? Nah, berarti kan tidak bisa itu juga ya, maksudnya tidak bisa protes juga karena posisinya kan di tempat yang bersangkutan lamar itu sudah ada pemenangnya. Makanya tadi ya kami berniat untuk membuka saja, jadi biar terlihat siapa aja yang sudah melamar gitu, siapa aja yang sudah melamar untuk di unit tersebut, nanti bisa ketahuan siapa yang pemenangnya. Nah, ketika optimalisasi itu berarti kan mengisi formasi yang kosong-kosong.